Jumpa lagi di MCaki Channel, sobat-sobatku. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah sajak yang berjudul Politik Adu Domba. Sajak ini terinspirasi dari realitas pilkada yang sementara masih berlanjut dalam situasi kampanye pilkada, terutama di Kabupaten Melaka. Saya tergerak untuk membuat sebuah sajak yang berjudul Politik Adu Domba. Oleh karena itu, mari sobat-sobatku semua, kita sama-sama mendengarkan sajak atau puisi politik adu domba ini. Politik mengadu domba oleh penyebar inspirasi Jalan Setapak. Memang ramai cuap-cuap media menyajikan apik para jagoannya, yang nomor 1 ataupun nomor 2. Keduanya menjadi trending topik dunia. Pesta demokrasi masih terus berlanjut hingga detik ini. Masih bertebarlah hina dan fitnah, seakan tak ada satupun yang mau mengalah. Hari ini kita telah didustai oleh rekam jejak yang dikurai, oleh pencitraan yang dibuai. Namun apakah yang dapat kita tuai? Media memang tak tertandingi. Jelas mereka lah juara sejati, juara yang selalu bertindak keji, juara yang merubah berbagai histori, juara yang dapat merubah seorang nabi menjadi penjahat yang keji, juara yang mampu merubah penjahat menjadi seorang nabi. Memang benar banyak orang berkata, menguasai media sama dengan menguasai dunia. Selama perang media sedang terjadi, dunia akan dikuasai oleh mereka. Namun tak sedikit pun dari kita sadar ada orang ketiga yang sedang tertawa keji. Orang ketiga yang tatanya yang tak mau lari. Memang divide et impera itu sungguh tegar. Persatuan dalam sekejap tercecer. Ada pertunjukan yang akan kita hadiri, di mana orang ketiga tampil sebagai master strategi. Berdiri tegak berpura-pura menengahi. Kedua belah pihak pun dinasihati. Kedua calon pun tak menyadari borok mereka dikupas dengan keji. Para penonton pun mulai tersaji oleh luka nana yang jijik. Bagaimana nasib Nusantara jika dipimpin oleh pihak ketiga yang selalu memecah dengan adu domba yang tak mau lepas dari tata. Sobat-sobatku, dari puisi politik adu domba yang barusan kita dengar, sudah sejatinya kita senantiasa berhati-hati dalam zaman fitnah seperti sekarang ini. Di era perkembangan informasi yang semakin tak terkendalikan ini, sudah lazim dipahami bahwa berita palsu atau hoaks, fitnah, adu domba, ujaran kebencian dan yang semisalnya sudah tersebar luas begitu demikian rupa, dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Maka sudah sejatinya kita lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi, apalagi jika informasi tersebut syarat dengan provokasi dan adu domba. Sudah semestinya kita harus kritisi. Karena itu sobat-sobatku, dalam setiap konflik yang mengemuka, termasuk perselisihan kecil sekalipun, diperlukan jembatan strategis untuk meredamnya. Jembatan yang agaknya paling ampuh ialah
membuka ruang dialog. Jembatan ini agaknya cocok untuk diterapkan pada setiap konflik tentang isu SARA. Bagaimanapun juga harus diciptakan ruang untuk diskusi dan dialog terbuka dalam rangka meningkatkan saling pengertian. Dalam pada itu, antar kelompok tentu saja tidak boleh tetap mengedepankan atau menuhankan keyakinannya sendiri. Jangan sampai ada kepala batu bahwa inilah keyakinan kami dan kami berhak meyakininya, persetan dengan keyakinan Anda. Dengan tidak demikian, berarti masing-masing kelompok siap untuk dikritik dan mengkritik. Dengan begitu, maka kesalahpahaman yang selama ini terjadi akan dapat diminimalisir. Dan keterbukaan adalah kunci utamanya. Lebih dari itu, ruang dialog ini juga dapat mengembangkan pembangunan dan perdamaian. Juga menyangkut hak-hak asasi manusia, tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, baik itu di bidang keamanan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan-layanan lainnya. Hemat saya, semua hal itu penting dilakukan untuk menguatkan kebinekaan kita. Inilah pekerjaan rumah kita bersama segenap elemen bangsa. Untuk menopang itu, khususnya pemerintah dan juga tokoh masyarakat harus berperan aktif untuk menciptakan iklim masyarakat yang lebih mengedepankan asas gotong royong dan juga syarat musyawarah. Dengan musyawarah ini, meskipun secara faktual kita itu beragam, namun semangat kita akan tercipta satu masyarakat yang kuat, yakni bangsa Indonesia. Di situ tidak lagi berbicara soal mayoritas dan minoritas, tidak lagi soal kepentingan kelompok si A atau si B, melainkan yang ada ialah kepentingan bersama, yakni kepentingan bangsa Indonesia. Sobat-sobatku, kualitas demokrasi lokal tidak saja diukur dari intensitas publik untuk terlibat menyukseskan tujuan pilkada, namun tumbuhnya sikap politik yang mampu mengukur individu kontestan secara komprehensif dan rasional kembali kepada pribadi masyarakat yang memilih. Kampanye sebagai media sosialisasi sepatutnya memantulkan spirit pencerdasan. Rakyat dididik untuk tampil sebagai subjek kritis serta memiliki ruang untuk menganalisis dan menilai setiap kontestan yang muncul. Sobat-sobatku, marilah kita ciptakan kampanye yang aman dan damai tanpa saling menyepelekan, saling memfitnah, saling menyebarkan isu-isu SARA. Sobat-sobatku, semuanya itu demi kebaikan, persatuan dan kerukunan di negara Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam santun dalam budaya politik aman.